Kenapa nggak cukup rukun iman? Ya harus lengkap jawabannya. Harus lengkap rukun Islam. Ada rukun iman, rukun Islam. Lah ya kenapa harus ada rukun Islam? Harus ada syahadat itu kenapa? Kan cukup percaya saja. Betul. Oke, rahayu Pak. Rahayu Mas. Rahayu. Mari aku Pak sinten niki. Kulo Dadi. Pak Gandhi. Dadi. Dandi. Nggih. Asli budi Pak mriki. Asli. Kulo asline Bandung, Jawa Barat. Oh, Bandung mangane logat cocok. Sudah. Kami pun duang sangat mriki. Bendang sangat. Pak, sebelum kita masuk ke tema inti nggih, kula sedikit pengen tahu perjalanan spiritual dari Pak Gandhi. Dadi. Ya, jadi niku napa mau Pak? Niki sing pundi niki spiritual. Perjalanan spiritual mulai dari 0 sampai sekarang ini. Nggih, menawi sampai damel pusaka ngoten Nah, kan. nggih. Nggih. Bahasa Indonesia mawon. Nggih, Pak, gimana, Pak? Ya sebenarnya nggak pernah terpikir jadi pembuat pusaka. Ya dulu senangnya memang mondok terus ya umrah lah Pak, kayak yang lain-lain lah. Ya cari kerja biasa gitu. Cuma kan lebih apa ya, tidak, saya punya pikiran mungkin dikatakan agak lain daripada orang-orang umumnya. Jadi saat-saat belajar itu saya lebih memilih mempelajari tiap bait dalam Quran, dalam didikannya para ulama. Bukan ke kuantitas banyaknya yang dipelajari, tapi tiap kualitas. Nah, itu sampai kalau mau diceritakan kepanjangan. Karena dulu itu saya dari Jawa Barat ke sini itu ngikuti petunjuk. Saya membiasakan diri ketika mencari sesuatu itu dengan akal sudah nggak bisa. Itu dengan bahasa sekarang itu cara ilahi, minta petunjuk. Ya kalau rasa Pak. iya Pak, orang Islam itu ada sholat hajat sama istikharah. Iya. Minta petunjuk itu. Tapi kalau secara keilmuan mungkin bisa dilakukan dengan semedi, meditasi, minta petunjuk, tirakat lah. Terus saya diberi petunjuk itu cuma sekali, ke timur. Bahasanya ke timur. Ke timur tuh gak jelas kemana ke timur. Timur tuh panjang, muter bumi ya, tetap ke timur terus ya. Mana? Tapi gak lama dari petunjuk itu sekitar 1 bulan itu ada lowongan pekerjaan di Surabaya. Kebetulan, nah setelah ke Surabaya sekitar 3 tahun baru tahu Surabaya itu timurnya sana. Timurnya dari Jawa Barat. Jadi baru tahu karena dulu nggak lihat peta. Di sana itu jadi sambil kerja itu ya sambil mondok lagi. Mondok kalau pas libur. Artinya kayak zaman sekarang ya ngaji bareng Gus Idam lah, gitu lah ya. Jadi mondoknya tiap malam Jumat atau pas libur gitu. Itu mempelajari lagi Mas. Pelajaran-pelajaran tentang yang dulu pernah dilewati, yang belum pernah ketemu di Jawa Barat, Jawa Tengah, digali lagi di Jawa Timur. Ya, tentang pencarian makna syahadat. Ya, pencarian jati diri Tuhan, jati diri. Ya, itu kan belum ketahuan gitu.
Bahkan sempat di Sidoarjo itu saya dilempar sendal sama salah seorang kiai karena pertanyaan saya yang terlalu vulgar, ekstrim gitu. Menurut saya terlalu dasar. Iya. Tapi menurut beliau terlalu Ekstrim. Bukan, Mas. Mendalam. Sangat-sangat pribadi atau sinengker. Nah, bahasa orang Jawa sinengker. Terlalu sangat rahasia. Padahal bukan rahasia. Pertanyaan saya kan cuma gitu. Apakah rukun Islam itu harus ada? Iya. Kenapa nggak cukup rukun iman? Ya harus lengkap jawabannya. Harus lengkap rukun Islam. Ada rukun iman, rukun Islam. Lah ya kenapa harus ada rukun Islam? Harus ada syahadatnya kenapa? Kan cukup percaya saja. Betul. Ya nggak bisa gitu. Itu ya, seorang harus kalau masuk Islam harus syahadat dulu. Ya, oke. Sekarang saya kembalikan. Syahadat itu artinya apa? Nyekseni. Nyekseni marang Gusti Allah. Nyekseni marang Rasulullah. Lulu apa jenengan nyekseni? Tidak pernah menyaksikan. Panjenengan ulama kiai. Iya. Jenengan nyekseni mboten Gusti Allah. Nek nyekseni kula tumut. Nggih. Ajari kula ngoten lho. Nggih. Maksud kula ngoten to, Pak. Nggih, Pak. Nah, ternyata marah. Kalimat itu buat bikin dia marah. Apakah marah itu karena memang saya dianggap bukan waktunya, ataukah itu memang nggak ngerti? Nggak bisa jawab, tapi beliau ini ulama, nggak perlu saya sebut siapa. Sampai sekarang masih ulama, masih berdiri pesantrennya. Itu di Sidoarjo. Nah, saya panggilannya kan Gus. Ya enggak, yes cukup iman saja. Lah, kalau cukup iman, ya kenapa ke rukun Islam? Berarti benar kan saya bilang tadi, rukun iman saja, cukup percaya saja. Di tingkat rukun Islam, itu adalah pembuktian dari iman ke yakin. Laras buatan, Pak? Gak cukup percaya. Ngerti lombok ki pedes, jajal, ngoten ta? Percaya gak lombok pedes? Ya percaya, pertama percaya, tapi harus dibuktikan. Nah, itu yang ada di ilmu Jawa juga, di agama Jawa pun itu sebenarnya. Ya, itu baru tingkat syahadat. Pun diusir kula. Dereng bahas masalah ke tingkat sholat, puasa, zakat, enggak haji. Itu belum. Ya gak jadi, kula boten cios mondok. Balik akhirnya. Nah, siji waktu saya ketemu sama konco kerja. Tapi sebelum kejadian itu saya sakit. Sakitnya itu 38 hari, mau ke 40 hari. Nah itu pas malam itu panas memang tinggi, tipes malam tinggi. Kalau kan yang gadah lagu itu buatan pedot selawat naria, buatan nate pedot. Terus wudu selalu dijaga selama itu. Nah, kalau sakit itu 38 hari, buatan damel, nggak bekerja karena sakit. Itu ngimpi tapi koyok nyoto. Karena sadar itu di dalam kamar, terus bangun. Ketika bangun, nyawang awake geletak. Ketika bangun nyawang awake geletak di kasur. Terus kalau kan kaget, loh aku sopo tuh saya? Nah, kui kok aku? Aku tuh sikil kau sopo? Dan mau balik ke jasad, raga dicegat. Loh apa kok dialing-alingi? Awas, aku tak balik. Dicegat kali gendong. Nah, gendong bayi ini wujudnya cahaya. Bayi tapi wujud cahaya. Tiap piantune kados tiang Arab ngoten niku lah. Jadi pakai sorban putih. Nom boten tua boten. Dengan mengaku sebagai Muhammad gitu. Lah, nyata, Pak. Nah? Nyata. Lah nggih, antara mimpi atau tidak tapi kan jelas kamarku iki rogo ngoten lho, Pak. Mengaku sebagai Muhammad. Ya aku cahaya nggih. Tapi ketinggal jelas ngeten iki.
ning mendar ngeten murup ngeten lho. Kulite ki murup. Kali gendong bayi. Kula salami. Lah tiange kan gendong bayi. Boten saged salaman ngono, Pak. Ya kan. Terus mesem lapit. Nah, begitu kula nangis melek ini sadar, ingin nangis. Kula grabai endi to mau iki Muhammad endi to? Muhammad Nabi apa Muhammad pundi kula ngoten to. Nah, mantu niku seminggu kemudian ketemu konco. Ngobrol-ngobrol. Setelah niku saya nggak pernah sholat, Pak. Iya, setelah itu nggak pernah. Rukun syariat itu nggak pernah kula lakukan. Kenapa? Kenapa kok nggak pernah? Nah, menurut saya waktu itu percuma. Karena wonten dalile niku sholat pun ketika kita nggak tahu siapa yang kita sholati, menghadap siapa dan di mana wujud. Percuma. Sia-sia. Itu saya ambil Qadir Jailani. Iya. Nah, sujudmu iki karo sapa? Sujud nang sapa? Endi bahasa Sunan Bonang kan endi ngaranan wujud sejati. Aja nyembah netan ketinggalan. Endi ngaranan sembah sejati. Aja sujud, aja nyembah netan ketinggalan. Lah Gusti Allah kan wujud zat. Lah mboten ngertos sih berarti kan gak ngerti. Gak ngerti singan. Lah terus ajeng kula mantu niku ngobrol kali rencang. Piyambake setuju kalau memang syahadat harus bersaksi. Tidak diucap di lisan. Akhirnya kula wis gak kesuwen. Guru mendi? Kula ngoten. Guru mendi kiai sapa? Kula diteraken. Nah, parasan riyen piantune tasih wonten, tasih sugeng nggih kula. Terus sowan terus nyuwun minta dijazahi ilmunya, terus dikengken tirakat 7 hari. Yang terakhir itu tidak tidur. Itu saya di blesno niku. Jadi kejadian zaman para wali dikubur hidup-hidup dalam arti sebenarnya nih riyen nggih. Nek kula iki dikubur hidup bukan arti sebenarnya dikubur hidup-hidup, tapi nggih keraos tenan ngoten. Jadi saya waktu itu berhadapan dengan Pak Yai itu arep ditakokno ki banyak sebenarnya. Tapi mboten jadi, Pak, mboten sios. Nah, setelah turun podium ceramah mau tanya apa? Terus saya jawab tadi sudah dijawab di atas. Semuanya terinci dijawab. Oh, ya udah. Saya cuma mau minta syaratnya apa? Saya minta ilmu para wali. Yang itu. Yang inti. bukan ilmu ngaji Quran gitu. Yang inti. Intine kan agama iki sakjane ngertos pangerane. Pak ngoten. Tujuane niku. Jadi ketika kula tanglet tujuannya ada nabi ada rasul buat apa?